Oke, kembali lagi dengan Let's Go Project. Kali ini Let's Go Project akan mereview lagi sebuah hotel. Itu hotelnya ada di kota Bandung. Lebih tepatnya di mana dan kelebihan kekurangannya apa aja selengkapnya setelah video opening berikut ini. Dan jadi inilah nampak depan dari bangunan hotel yang akan kita review di video kita kali ini. Setelah beres parkirkan kendaraan, kita sekarang bergerak menuju ke lobi hotelnya. Di dalam lobinya, kita bisa langsung menuju ke meja resepsionisnya dan memulai proses check-in. Untuk proses check-innya standar aja sih, cukup sebutkan sudah booking atas nama siapa, nanti resepsionisnya akan meminta kita mengisi formulir dan juga melampirkan kartu tanda pengenal untuk mereka data, tapi di sini tidak ada biaya deposit ya, free biaya deposit. Setelah menunggu dan santai sejenak, kita sekarang menuju ke kamar hotelnya. Oh ya, ini kita dapat kamar nomor 220 sih. Dan karena saat ini lagi long weekend, jadi keadaan hotelnya seperti ini ya, cukup ramai juga. Oh, tanpa akses ya, bisa langsung masuk. Aduh, ada sampai 5 lantai. Oh, ada SL nya. SL itu apa? Rooftop lah ya. SL singkatan dari apa? SL. Kita dapatnya di nomor 220. Balik 220. Oke, paling dulu. Di sini. Oke, langsung ketemu kamarnya. Pertama-tama masukin dulu kuncinya. Nah, kan langsung nyala kan. Sekarang kita lihat gimana bentuk kamarnya. Oke, jadi setelah nunggu cukup lama di bagian lobinya, akhirnya kita sudah sampai di dalam kamarnya pakai pandangan orang ketiga. Ini kamarnya nggak terlalu luas sih, tapi oke-oke aja. Ini kasur double ini sebelah sini. Ini ada TV-nya 32 inch standar. Di situ ada view keluarnya, kita lihat view keluarnya kayak gimana. Oke, jadi ini kan penampakan kamarnya. Di sebelah sini ada view keluar, kita lihat view-nya apa dari sini. Wih, view-nya itu adalah jalan Jawanya ya. Ke arah mananya sih? View-nya kayak gini, kita buka aja deh. Wah. Oh, view-nya tuh kayak kantor sebelah gedungnya ini sih. Jadi kita dapat view kayak gini dari sini. Oke, sudah cukup untuk view-nya, kita tutup lagi aja. Oke, jadi kayak gitu view-nya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandi itu ada di sebelah situ, itu pintu keluar pintu masuknya. Di sebelah kanannya ada pintu menuju ke kamar mandinya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kamar mandi di sebelah sini nih. Nah, ini dia. Nah, jadi kamar mandinya itu pertama-tama di sini ada wastafelnya. Kita cuma dapat satu sabunnya kayak gini.
Ini ada alat mandi lagi di sini. 2 sikat gigi, 1 haircut. Ini kayaknya plastik-plastik gitu. Ini cotton, badan ada view ke kamar tidurnya. Tapi kalau misalnya kagok, misalnya ini bisa ditutup sih. Bisa ditutup kayak gini misalnya. Bisa ditutup nggak? Ya, harusnya sih bisa ya, bisa. Ya, tinggal diturunin aja. Kalau misalnya kagok, view-nya ke kamar mandi, kamar tidurnya. Coba naikin lagi, biar nggak gelap. Nah, kan kayak gitu. Oke, di sebelah sini sekarang ada ini toiletnya. Toiletnya kayak gini, tidak ada bidetnya toiletnya. Sini ada tisu. Di sini ada 2 handuk. Handuk seperti ini nih. Dan untuk tempat mandinya tuh di sebelah sini nih. Shower, nah ini dia nih. Oh, ternyata sabunnya di sini ya. Ini dapat sabun dan sampo lagi bagian showernya. Untuk showernya tuh kayak gini nih. Wih, showernya ada 2. Ada shower yang kayak gini, ada yang raindrop. Ini oke sih, mudah-mudahan kalau misalnya nggak tersumbat ini bakal jadi oke banget showernya sih. Oke, jadi seperti itu sekilas soal kamarnya. Sebelum kita bahas soal harga tempat ini, kita mau cobain dulu kasurnya. Ini kasurnya masih lumayan empuk. Kasurnya empuk walaupun nggak terlalu luas. Ini kasurnya kayaknya tipe double queen gitu. Oke, jadi ini sebelum kita review lebih lengkapnya di esok hari soal kelebihan dan kekurangannya, kita mau sebutin dulu harga tempat ini. Ini tuh harga normal tempat ini tuh sebenarnya kalau misalnya di weekday kayak sekarang itu mulai dari 400 ribuan. Tapi nanti selengkapnya di reviewnya di esok hari. Itu jadi Let's Go Project, kita lanjutin di esok hari. Bye. Oke pagi, jadi ini sudah 1 hari berlalu, artinya saatnya kita untuk review lengkap soal tempat ini. Ini tuh nama tempatnya Fox Harris Bandung City Center. Kita dapetin tempat ini tuh bukan dari aplikasi Traveloka, tiket ataupun hal lainnya, pergi-pergi ataupun Agoda atau lain-lainnya. Jadi ini sama persis kita dapetinnya tuh pernah kita bahas di video waktu kita review Savoy sama review Blackbird, kayak gitu sih kita dapetinnya sih. Dan sebelum kita bahas soal kelebihan sama kekurangannya, kita bahas detail soal harga dari tempat ini. Tempat ini tuh kebetulan kita pesannya di weekday, ini tuh hari Sabtu ke Minggu, jadi ini agak rame banget. Kemarin juga waktu kita check-in juga di bagian lobbynya tuh cukup rame banget sama yang check-in juga di long weekend ya. Karena ini lagi long weekend sih, jadi ada tanggal merah di hari Jumat, makanya Sabtu sama Minggunya tuh rame banget kemarin. Kayak gini suasana lobbynya. Jadi ini tuh kalau misalnya di weekend kayak gini tuh harganya tuh kayak gini. Untuk harga kamar terbuahnya tipe superior kayak gini. Untuk tipe di atas kamar superior tuh ada triple superior harganya kayak gini. Lalu di sini juga jenis kamar lain itu kamar deluxe harganya kayak gini, dan ada kamar triple deluxe ya harganya kayak gini. Itu tuh harga normalnya ya, harga normalnya di weekday. Dan itu semuanya tuh yang room only, tidak pakai sarapan. Tapi karena kita pesennya tidak pakai aplikasi, jadi ini tuh kita pesennya tuh via cara yang sama pernah kita jelasin sebelumnya di video-video yang kita sebutin tadi. Kita tuh dapetin harga kamarnya cuma 150.000 aja. Jadi ini kita dapetin kamarnya sistem lelang, dan kita lelang terakhir di harga sekian 150.000.
Detailnya sudah kita jelasin di video sebelumnya ya. Jadi itu sih harga soal tempat ini. Sekarang kita mulai bahas soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini. Dari Fox Harris Bandung City Center ya. Kita bahas soal kelebihannya ya. Kelebihan pertama itu yang pasti soal lokasi. Karena ini tuh ada di Jalan Jawa. Deket kemana aja. Di sini tuh deket banget kalau misalnya kamu mau jalan-jalan ke Taman Wali Kota. Di sini juga deket ke BIP. Ke Dago deket banget karena emang seluruhan Jalan Dago seperti itu. Di sini juga cukup dekat kalau misalnya kamu mau ke Gedung Sate juga dekat. Bahkan kalau misalnya mau kamu ke Braga, ke alun-alun juga ini tergolong dekat. Jadi tempatnya strategis banget untuk Fox Harris Bandung City Center ini ya. Oke, kita bahas soal kelebihan keduanya. Kelebihan kedua dari tempat ini tuh soal kamarnya juga sih. Jadi ini ada beberapa hal yang oke di kamar ini. Yang pertama itu untuk cahaya alamnya oke banget karena ini langsung menghadap ke pinggir jalan ya. Juga jendelanya itu gede banget. AC-nya dingin di sini. Lalu untuk wifi-nya kecepatannya kayak gini wifi-nya. Jadi wifi-nya itu cepat dan stabil. Jadi kita nggak ngalamin masalah sekalipun soal wifi-nya. Untuk TV-nya tuh ada puluhan channel, ada sampai 60-an. Seingat kita, nanti kita tampilin di sini aja kayak gini. Jadi channelnya tuh rata-rata sudah dalam keadaan digital HD ya. Jadi kamu kalau misalnya di kamar mau nyantai-nyantai nonton TV sih bisa banget di sini, nyaman-nyaman aja. Lalu kemarin juga sebenarnya waktu kita masuk ke kamarnya kita nggak ngeh, tapi ternyata di kamar ini tuh ada kulkasnya. Lokasinya itu ada di bagian bawah dari meja yang ada di ujung kamar ini. Jadi itu kelebihan kedua dari tempat ini adalah kamarnya juga yang nyaman ya. Sekarang kita bahas soal kelebihan ketiganya. Kelebihan ketiganya itu soal fasilitas pendukung di tempat ini. Yang pertama itu di lantai SL-nya. Lantai SL itu berarti lantai 6-nya. Dan lantai 6-nya itu ada rooftop-nya. Rooftop-nya itu ada tempat buat nongkrong-nongkrong. Di situ ada cafe. Semalam tuh kita kesana, kita ada cafe, tapi karena kita udah pesen makanan delivery, jadi kita nggak nyobain jual apa aja di cafe tersebut sih ya. Yang pasti ada tempat buat duduk-duduk di lantai atasnya. Lalu juga di lantai atasnya ada tempat bermain anak-anak kecil. Jadi ini cocok banget buat pilihan yang kamu liburan bareng sama keluarga. Di lantai atasnya itu ada tempat buat bermain anaknya. Di lantai atasnya juga di bagian rooftopnya juga ada kolam renangnya, yang kolam renangnya juga terbagi jadi dua bagian ya. Ada kolam khusus anak yang lingkaran kayak gini, dan juga ada kolam khusus dewasa ya. Di sekitaran kolam renang juga banyak terdapat tempat duduk-duduk, jadi kamu bisa nyantai-nyantai duduk di rooftopnya. Jadi itu untuk kelebihan ketiganya soal fasilitas pendukung di tempat ini yang lumayan oke juga. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangan dari tempat ini ya, dari Hotel Fox Harris Bandung City Center ini ya. Kekurangan pertama itu ini untuk tentang kedap suara atau enggaknya. Jadi kamar ini tuh mungkin kalau misalnya dari pinggir kiri kanan kayaknya kedap suara karena nggak kedengaran dari pinggir kiri kanan. Jadi suaranya tuh merembes dari luar tuh dari arah koridor sih. Jadi antara kita bisa kedengaran ke koridor sama berisik dari koridor juga masuk ke arah ruangan ini. Tapi kalau misalnya dari pinggir jalan raya tuh justru malah nggak kedengaran sih, hening-hening aja. Jadi kekurangan pertama itu yang minim banget di tempatnya itu, yaitu soal tidak kedap suara dari bagian koridor hotel ini ya ke bagian kamarnya. Itu sih yang kita rasain. Ada kekurangan keduanya, tapi seperti kita sebutin sebelumnya, kekurangannya itu minim ya. Jadi overall hotelnya sendiri nyaman-nyaman aja, oke-oke aja. Jadi kita mau nggak mau cari kekurangannya secara pilih-pilih kan, supaya untuk perbandingan dengan kelebihan dari hotel ini. Kekurangan kedua itu untuk air panas di kamar mandinya. Jadi air panasnya itu nggak panas sih, jadi cuman kayak panas-panas, anget-anget suam-suam kuku aja, sama sekali nggak sampai anget yang gimana banget. Kita udah nyobain beberapa kali, mandi pagi, mandi sore kemarin juga, sama mandi siang sekarang, itu rata-rata air panasnya itu kayak cuma suam-suam kuku aja sih, nggak sampai anget-anget gimana gitu. Padahal untuk AC-nya sendiri dingin banget di kamar ini. Jadi itu sih kekurangan dari tempat ini, juga kelebihannya sudah kita bahas tadi. Jadi overall gimana soal tempat ini, Fox Harris Bandung City Center ini yang kita pesen itu via Facebook ya, via grup Facebook. Menurut kita karena kekurangannya itu justru minim-minim aja, lokasinya strategis, kamarnya nyaman, juga ada kolam renang yang oke di lantai rooftopnya. Ini kita masukin ke hotel yang kita rekomendasiin ya. Apalagi kalau misalnya kamu dapetin harga yang kayak kita, harganya super murah. Dengan harga normal pun tempat ini bisa jadi pilihan sih kalau misalnya kamu nyari hotel yang ada di tengah kota, deket ke banyak tempat, kamarnya nyaman, ada kolam renang dan juga fasilitas-fasilitas yang kita sebutin tadi di atas. Untuk wifi-nya sendiri kan bagus, TV-nya juga tayangannya banyak, jadi ini cocok juga sih buat yang mau staycation aja di kamarnya. Jadi itu aja sih review lengkap soal hotel ini dari Let's Go Project. Kalau kamu suka sama video kali ini, bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa ketik aja di kolom komentar. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Itu aja dari Let's Go Project. Bye.